Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat Kang Didin. Iya Dodi, Kang Didin doakan adik-adik di seluruh Indonesia semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat. Iya ya. Oh, iya dong. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kang Didin. Iya Dodi. Dodi hari ini pengen belajar berhitung. Terus ya kemarin kan makan jeruk. Terus beli jeruk 5. Terus kok terus mulu? Ya kan Kang Didin nanya. Jeruk 5. Nah terus dimakan 3. Sisanya berapa? Adik-adik ada yang tahu? Dodi membeli jeruk 5. Iya. Terus dimakan 3. Dimakan 3. Sisanya berapa Kang Didin? Sisanya 2. Salah. Loh kok salah? Iya kan 5 dimakan 3. Sisanya berapa? Ya 3. Loh bukan 3, sisanya 2. Iya kan adik-adik? Bagaimana sih Kang Didin? Kan Dodi punya jeruk 5. Dimakan 3. Berarti jarinya turun ke bawah. Adik-adik di rumah ikuti tangannya sama-sama. Dodi punya jeruk 5. Dimakan 3. Sisanya berapa? Ya pasti 3. Loh kok 3? Tangannya lihat-lihat. Aduh benar kan Kang Didin? Ya salah. Kok salah? Ya iyalah 5 dimakan 3. Harusnya kan 2. Aduh. Kan jadi pusing. Loh kok pusing? Iya tadi dihitung kok sisanya 3 ya? Mungkin jeruk temannya Dodi. Kok bisa? Ya iya, harusnya kan kalau 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Iya kan adik-adik? Iya ya, tapi... Nah, makanya supaya Dodi jadi anak pintar, Dodi harus belajar. Masa sih? Ya iyalah. Siapapun yang pengen pintar, dia harus rajin belajar. Rajin belajar? Iya. Kalau seandainya berdiam diri, lama-lama kita tidak bisa melakukan apapun. Maksudnya? Ya tidak bisa membaca. Terus? Tidak bisa berhitung. Kenapa itu? Karena tidak mau belajar. Aduh, gitu ya Kang Didin? Ya iyalah, adik-adik di rumah juga rajin belajar. Rajin belajar? Iya, mereka bersekolah, malamnya belajar sama ayah dan bunda. Aduh, Dodi pengen rajin belajar. Kira-kira bisa nggak ya Dodi bisa menjadi anak pintar? Ya bisa lah, seperti yang akan didongengkan oleh Kang Didin pada hari ini. Emangnya Kang Didin mau dongeng tentang apa? Tentang apa ya? Aduh, jadi penasaran. Adik-adik di rumah, hari ini Kang Didin akan mendongeng tentang seekor keledai yang ingin pintar.
keledai yang ingin pintar. Iya, judul dongeng hari ini, keledai ingin pintar. Wah, Dodi juga pengen pintar. Teman-teman di rumah, saksikan dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Selamat menonton. Ayo teman, yuk ayo belajar, belajar supaya pintar. Rajin baca dan baca membaca supaya kita jadi tahu. Kalau rajin membaca semua akan tahu, karena membaca jendela ilmu. Siapa yang rajin, siapa yang giat dan gemar membaca. Kang Didin, apaan? Katanya mau mendongeng. Oh iya, lupa. Kang Didin tadi janji mau mendongeng tentang seekor keledai. Iya, keledai kan? Apa? Keledai itu binatang yang paling terkenal bodoh. Iya juga sih. Keledai itu dikenal binatang yang paling bodoh. Kenapa Kang Didin? Ya, mungkin keledainya jarang belajar, Dodi. Oh, begitu ya? Iya. Diceritakan seekor keledai yang sudah terkenal di antara teman-teman binatang. Dia binatang yang paling bodoh. Tapi mereka bisa pintar nggak? Ya bisa. Ada satu keledai, dia itu pengen membuktikan ke binatang-binatang yang lain bahwa keledai itu juga bisa pintar. Bisa ya? Bisa. Kayak gimana? Nah, dongengnya seekor keledai. Kenapa sih semua binatang di hutan ini menghinaku, mengejekku, katanya keledai binatang yang bodoh. Semangat keledai. Iya, aku harus semangat, rajin belajar. Dadai, si keledai, dia itu pengen menjadi keledai yang pintar. Tetapi dia kebingungan. Mencari guru dong, Dai. Keledai harus punya guru. Ya, keledai kebingungan. Dia datang ke gajah. Mau apa Kang Didin? Si keledai, dia menemui gajah pengen belajar membaca. Dadai si keledai pengen bisa membaca toh. Iya, tapi sayang. Bukannya diterima, malah si gajah mentertawakan dadai si keledai. Aduh, kasihan sekali si keledai. Hebatnya, keledai tetap bersabar. Kakek gajah, bisa nggak membantu Dadai pengen bisa membaca supaya nanti binatang-binatang tidak menyebut lagi keledai bodoh. Aku pengen jadi keledai yang pintar. Keledai pengen jadi pintar. Gak mungkin itu. Keledai kan binatang yang paling bodoh di hutan ini. Please, ajarkan Dadai pengen bisa membaca supaya tidak bodoh. Teman-teman, bubu.
Bubu seekor buaya datang. Gajah bercerita kepada Bubu. Cerita tentang apa? Cerita tentang Dadai si keledai pengen belajar membaca. Terus Bubu membantu Dadai. Bukan membantu, malah mengejek, malah menghina. Ah, kok begitu sih? Nah iya, padahal kan jelek ya. Iya, orang pengen belajar supaya pintar kok diejek ya Kang Didin? Iya, itulah para binatang. Tapi teman-teman di rumah yang membuat hebat, Dadai si keledai, dia tidak patah semangat. Dia tetap semangat. Iya, dia tidak marah ketika diejek. Sabar ya Dadai temanku yang baik. Dodi, si Dadai bertemu dengan binatang yang cerdas. Dia datang hanya untuk ingin diajarkan tentang membaca. Caranya bagaimana Kang Didin? Dia mendatangi satu persatu binatang yang cerdas, walaupun Dadai si keledai harus kecewa saat datang ke binatang itu, bukannya diterima menjadi murid, melainkan tetap diejek. Bubu, Tata si onta, dan juga burung hantu, dia malah dapat cemoohan, malah dapat ejekan bahwa si keledai tidak mungkin bisa jadi binatang yang pintar. Ah, kan dia lagi berusaha Kang Didin. Bener sih. Dadai keledai terus berusaha. Setiap pagi dia datang ke binatang yang lain hanya ingin berguru. Ingin belajar membaca ya? Iya. Kenapa tidak datang ke Kang Didin saja? Loh, datang ke Kang Didin. Iya, seperti Dodi belajar ke Kang Didin. Belajar apa? Belajar jajan. Loh, kok belajar jajan? Ya enggak lah, belajar itu membaca, menulis. Terus shopping. Loh, kok shopping? Ya enggak usah. Kalau shopping mah enggak usah belajar. Iya, sekarang kan shoppingnya bisa online. Shoppingnya bisa online. Adik-adik di rumah, si Dadai walaupun diejek, walaupun dihina, dia binatang yang paling bodoh, tetapi Dadai si keledai pengen membuktikan. Pokoknya Dadai berjanji. Dadai harus menjadi keledai yang pintar. Tapi apa Dadai? Tidak ada binatang yang mau mengajari Dadai. Tidak ada yang mau jadi guru Dadai. Dadai sedih saat ia mendatangi banyak binatang. Tujuannya cuma satu. Dadai si keledai pengen menjadi murid. Dia mencari guru supaya Dadai si keledai bisa membaca. Terus apa yang dilakukan Dadai Kang Didin? Nah, adik-adik di rumah, Dodi, si Dadai akhirnya memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan dia tetap bertekad supaya menjadi keledai yang pandai. Caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Dodi. Iya, teman-teman di rumah juga pasti bertanya supaya Dadai menjadi binatang pintar, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, si Dadai tetap semangat. Teman-teman, mulai hari ini Dadai harus semangat. Banyak binatang yang menghina, cuek aja. Tapi Dadai akan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Iya, si Dadai sungguh-sungguh dia belajar. Apa yang dilakukan Dadai? Dia pergi ke perpustakaan.
Apaan itu Kang Didin? Perpustakaan itu satu tempat yang menyediakan banyak ilmu. Menyediakan ilmu Iya, tapi bentuknya berupa buku. berupa buku. Jadi harus dibaca dong. Iya, Dadai datang ke perpustakaan. Dia gemar melihat-lihat buku. Belum bisa membaca. Bagaimana bisa? Ya bisa lah, kan bukunya bergambar, Dodi. Bergambar? Iya, si Dadai berawal masuk ke perpustakaan. Ia kebingungan, tapi Ada buku yang menarik. Gambarnya besar, aneka warna. Ye 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 ye. Dadai suka. berawal dari melihat-lihat buku berwarna. Ada gambarnya bercahaya, penuh dengan warna-warni. Dodi jadi mau rajin membaca di perpustakaan. Nah, adik-adik di rumah kayak apa sih perpustakaan? Nah, kalau penasaran, datangi perpustakaan di daerahmu masing-masing. Emangnya perpustakaan itu banyak? Banyaklah. Perpustakaan itu berada dari satu kabupaten, ada pusatnya. Maksudnya Satu kabupaten kantornya besar. Tetapi dari satu kabupaten itu dipecah. dipecah perpustakaannya. Iya, maksudnya dibagi. Ada di setiap kecamatan, ada di kelurahan, bahkan Ada di mana lagi? ada di sekolahnya masing-masing. Teman-teman yang sudah sekolah tanya pada bapak dan ibu gurunya. Nanya di mana tempat membeli perpustakaan. Loh, perpustakaan tidak dibeli, Dodi. Tapi perpustakaan itu menyediakan buku bisa dibaca secara gratis. Terus Dadai masuk. Ya, Dadai tertarik. Dadai suka yang ada gambarnya. Ini huruf apa ya? Aduh, kasihan sekali Dadai. Awalnya Dadai keledai tidak bisa apa-apa. Saat masuk ke perpustakaan, Dadai kebingungan. Tapi di perpustakaan banyak sekali petugas yang mengarahkan, bahkan Dadai pun dia sedikit demi sedikit, lama-lama Dadai bisa membaca. Wah, hebat ya si Dadai keledai. Betul teman-teman. Karena kerja kerasnya si Dadai, pagi dia datang ke perpustakaan. Terus Pulang-pulang menjelang sore. Akhirnya Dadai kecanduan membaca buku. maksudnya, Kecanduan itu hobi dan suka. wah hebat sekali Dadai. Nah, adik-adik di rumah yang awalnya Dadai diejek, dihina, suatu ketika Dadai bertemu dengan Bubu. Dengan Bubu si buaya. Betul, Bubu si buaya ada tugas di sekolah. Tugasnya apa? Dia diperintahkan oleh gurunya, si Bubu, untuk membaca buku. Terus bagaimana? Nah, ketika Dadai si keledai mengetahui Bubu tidak bisa membaca, alhasil Dadai si keledai yang membaca buku itu. Wah, hebat sekali. Iya, sampai-sampai Bubu si buaya yang pernah mengejek Dadai keledai, dia menjadi malu. Dia mengejek, tapi malah Dadai yang mengajarkan Bubu si buaya supaya bisa membaca. Wah, ya. Sekarang Dodi paham.
kenapa Dadai Keledai pandai membaca? Apa? Karena Apa? karena Ayo kasih tahu, teman-teman di rumah pasti pengen tahu rahasianya. Ceritakan dong Dodi. mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget deh. Oke, teman-teman, Dodi akan membuka rahasia. Membuka rahasia apa? Kenapa Dadai si Keledai pandai membaca? Rahasianya apa? Karena Kenapa? apa dong, dari tadi nungguin nih. Pasti nungguin jawabannya ya. Oke nih, karena si Dadai itu bersungguh-sungguh pengen pintar. Iya, betul. Si Dadai Keledai karena dia bersungguh-sungguh pengen pintar, dia berusaha. Dia abaikan, dia cuek ketika binatang-binatang yang lain mengejeknya. Iya, akhirnya Si Dadai Keledai dia pergi ke perpustakaan, membuka buku, melihat buku. Lama-lama yang dia lihat, dia belajar membaca dan yes, berhasil. Bubu, kalau ini harus dibaca. Jadi, kalau seandainya Bubu bisa membaca, pasti bisa mengisi soal-soal ini. Bubu bingung saat Dadai si Keledai pandai membaca. Padahal kemarin kan si Bubu mengejek Dadai, mengejek karena Dadai adalah si keledai yang bodoh. makanya Bubu gak usah menghina. Iya, belum tentu juga kan yang dihina itu beneran bodoh. Iya, pasti deh. Yang mengejek juga belum tentu lebih baik. Betul teman-teman. Alhasil Bubu merasa malu dan Bubu memberitahukan sahabat-sahabat yang lain bahwa hari ini Dadai menjadi pintar. Seisi kebun binatang, hutan-hutan, mereka takjub karena Dadai sudah menjadi pintar. Hebat, hebat, Dadai berhasil. Dadai berhasil menjadi pintar. Kakek gajah bertanya, "Hei, Dadai, kenapa kamu menjadi pintar? Bukankah keledai itu binatang yang bodoh?" Nah, kenapa aku menjadi pintar? Rahasianya karena rajin belajar. Rajin belajar? Iya, karena siapa yang pengen bisa dengan sungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Walaupun butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama? Maksudnya bagaimana, Dai? Ya lama, beda dengan teman-teman yang cerdas. Kalau belajar satu kali langsung bisa. Kalau Dadai, lama memahami ketika membaca. Memahami? Iya, mengingat hurufnya, huruf-huruf itu suka lupa. Tapi kok hari ini kamu bisa membaca? Iya, karena Dadai sering pergi ke perpustakaan. Bener kan? Kata Dodi, si Dadai saking semangatnya jadi berhasil nih Kang Didin. Benar. Adik-adik di rumah, sejak kejadian itu, seluruh binatang yang berada di hutan tidak berani lagi mengejek Dadai si keledai. Karena keledai yang bodoh kini menjadi pintar. Karena apa? Rajin belajar. Ya, betul. Karena rajin belajar, Dadai si keledai yang tadinya bodoh menjadi pintar.
Apalagi adik-adik yang di rumah yang sudah pintar, punya ayah, punya ibu yang hebat-hebat. Kalau terus diasah, lama-lama jadi pintar ya Kang Didit. Betul. Ada orang yang cerdas, ada orang yang pintar. Tapi kalau malas belajar sama seperti pisau. Maksudnya? Pisau itu tajam. Tapi kalau tidak diasah, ya lama-lama bisa berkarat. Sama seperti otak kita. Ya, walaupun pintar kalau nggak rajin belajar, lama-lama jadi tumpul tuh si pisaunya. Otak kita juga begitu teman-teman. Tapi kalau diasah, Nah, berbeda. Ketika pisau diasah, maka menjadi tajam. yep, betul. Otak kita juga begitu. Dadai si keledai yang bodoh akhirnya menjadi pintar karena dia rajin. Belajar. Adik-adik di rumah, jika ingin menjadi anak yang cerdas, bersungguh-sungguhlah belajar. Jika pengen menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, datangi perpustakaan di daerahmu masing-masing. Yeay, semoga teman-teman Dodi semuanya gemar membaca ya Kang Didit. Iya, gemar membaca semuanya bisa. Gemar membaca itu asyik. Nah, adik-adik di rumah, semua binatang di hutan mengakui bahwa si Dadai sudah menjadi pintar. Tidak ada lagi keledai bodoh. Yang ada adalah siapapun yang Tuhan berikan kecerdasan, yang Tuhan berikan kehebatan, jika tidak diasah maka tidak akan muncul kehebatannya. Jadi ayo teruslah belajar, tidak mengenal lelah. Teruslah belajar supaya menjadi tahu. Dengan cara rajin membaca. Nah, itulah tadi dongeng Dadai si keledai yang menjadi pintar. Karena rajin membaca Kang Didit. Iya, Dodi juga harus rajin membaca. Karena orang yang rajin membaca, maka dia akan jadi orang hebat. Iya deh, teman-teman Dodi di seluruh Indonesia, ayo rajin membaca. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana ayo membaca. Di rumah membaca, sekolah membaca, di mana-mana gemar membaca. La 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 la. Kang Didin, Apa? Dodi hari ini pengen belajar membaca. Wah, Dodi pengen belajar membaca. Bagaimana dengan teman-teman yang di rumah? Ya, pastilah. Teman-teman di rumah akan lebih giat lagi Giat apa? nonton dongeng anak. Lebih giat nonton dongeng anak. Iya, saksikan terus dongeng anak bersama Kang Didin Dan ditemani dengan Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa dan teruslah rajin belajar. Dadah.